Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Rama Pursa Putra. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan aktivitas ketujuh, nah, penggunaan GeoGebra klasik 6. Itu terkait eksplorasi persamaan garis dari Y sama dengan MX tambah C. Dimana M ini gradien, nah, C-nya itu adalah sebuah konstanta. Nah, di sini sudah ada 3 langkah ya. Yang pertama buat slider M dan C. Oke, bisa kita langsung mulai aja kali ya. Pertama, kita akan membuat slider. Nah, di sini ada slider. Kita bisa tekan saja. Kemudian kita arahkan di pada grafik 2 dimensi. Kemudian kita bisa klik saja di mana saja. Nah, kita bisa namain ini M. Gradiennya 1. Nah, kita pastikan pilih number. Kemudian minimalnya ini bebas. Cuma di sini saya 15. Ya, 15 saja, minimal 15, maksimal 15, dan increment ini adalah kenaikan. Jadi akan naik sebesar 1. Ini kita sudah punya M. Kemudian kita bikin lagi nih slidernya untuk yang C. Kita bisa bikin lagi di mana saja. Kita ganti namanya dengan C. Ya, minimalnya kita samakan saja. Sekali 15, maksimal 15, dan kenaikannya adalah 1. Nah, kemudian adalah langkah kedua, yaitu tulis persamaan garis pada CAS. Atau kita bisa masukkan pada input bar. Pada sebelah kiri di sini ada input, kolom input kita bisa masukkan di sini atau kita bisa masukkan ke CAS. Yaitu kita pencet yang ini toolsnya, kemudian titik 3. Nah, di sini ada CAS. Kalkulator bisa masukkan di sini. Kita masukkan ke input bar. Misalkan kita masukkan ke input bar. Pertamaannya adalah Y kecil ya. Y sama dengan X ditambah C. Kita bisa enter. Nah, ini MX tambah C ini akan otomatis berganti M-nya sesuai dengan slider yang kita buat tadi. Gimana kalau kita gerakan M-nya ikut berubah persamaan. Jadi 10 kan. C-nya kita ubah negatif. Kemudian kita bisa tulis nih persamaannya pada grafik 2 dimensi ini dengan teks. Caranya sama di dekat slider tuh. Slider itu ada teks. Kita bisa tulis teks. Kemudian kita bisa letakkan di misalkan di sini. Oke, kita bisa tulis di sini adalah persamaan garis misalkan titik 2, kemudian kita pilih advance. Kita pilih yang ada logo GeoGebra-nya. Kita pencet, nah kita masuk klik yang F. Jadi ini berfungsi untuk otomatis nanti di teksnya itu memunculkan teks yang ada pada input bar yang sebelah kiri. Dan tadi di sini kan fungsinya F titik 2 di mana Y sama dengan 10X kurang 3. Jadi dengan otomatis kan seperti ini ya. Kita coba lihat. Ini dulu. Kita geser ya. Nah, di sini 10X 3. Jadi kalau kita geser M-nya, maka persamaan garisnya juga akan mengikuti sesuai dengan slidernya dan juga input bar yang ada di sebelah sini. Nah, kita bisa eksplorasi bagaimana kalau gradiennya 0. Nah, dia kalau gradiennya 0 kan jadi persamaannya itu seperti ini. 0x jadi 0, negatif 3. Jadi Y sama dengan negatif 3. Jadi di sini Y-nya nih sama dengan negatif 3. Nih, grafiknya seperti ini. Lurus. Nah, bagaimana jika M-nya 1? Nah, M-nya 1. Nah, dia kan persamaan seperti ini. 1x negatif 3. Nah, ada gradiennya nih. Nah, jadi negatif 3. Ya, gradiennya 1. Kita geser lagi. Dia akan makin ke arah ke kiri ya. Nah, ini kita bisa sebentar. Kita bisa explore. Nah, kalau dia di C-nya min 3, dia tetap nih di min 3 nih. Di Y min 3 dia melaluinya.
Cuma jika kita gradiennya saja nih kita beda. Kalau diambil negatif satu, ya akan memotong juga di X-nya 3. Nah, cuma kalau kita ubah, nah ini dia kan eh, dia akan memotong sumbu y-nya berapa. Tadi kan y-nya 3, kalau di sini 13 berarti dia ada di motong di 13 nih di sebelah 13. Nah, gradiennya nanti juga akan mengikuti bagaimana gradien terbentuk. Oke, mungkin untuk aktivitas 7 cukup sampai sini. Selanjutnya ada aktivitas ke-8. Nah, di sini sudah muncul aktivitas ke-8, yaitu kurang lebih sama nih. Kalau hanya perbedaan pada persamaan garis. Ada 7 persamaan Y sama dengan MX tambah C. Dan di sini adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya, persamaan kuadrat ya di sini. Nah, di sini sama aja nih. Untuk langkah-langkah, step-step, kita bisa buat slidernya nih. Untuk A, B, C. Nah, atau kita kalau tidak lebih efisien, kita tidak menulis eh, slidernya dulu. Kita bisa langsung tulis nih persamaan garisnya. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C. Nah, di sini kalian juga bisa nih kalau bingung untuk menulis kuadrat juga bisa pakai ilmu keyboard di sini nih. Nanti ada nih kita pilih kuadratnya. Atau pilih yang ini untuk kita menuliskan pangkatnya. Nah, di sini juga ada simbol-simbol lain dari matematika ya, ada alfa dan lain-lain. Sudah. Nah, kita enter ini langsung muncul di slider. Dia langsung muncul. Ada A, B, C. Cuma di sini eh, di hide-nya kita bisa munculkannya. Kita bisa pencet sebelah sini jadi warna abu-abu. Dan nanti dia akan otomatis. Nah, kalau seperti ini dia otomatis sesuai GeoGebra di mana minimalnya min 5 dan maksimalnya 5. Kita juga bisa mengedit dan kita bisa klik titik 3 dan setting. Nah, di bagian setting ini kita pilih slider. Kita bisa ganti nih di sini. Tingkat minimalnya misalkan 15, maksimalnya juga 15. Naikannya juga bisa kita tambahkan. Nah, kalau tidak ada eh, kita tidak menuliskan satu, nah ini seperti ini nih. Dia bisa desimal. Ini yang B nih. Coba kita lihat ya. Oke, nah di sini dia incrementnya kosong, nggak dimasukkan. Jadi dia nih tuh 0, desimal juga masih. Cuma kalau dia satu, nah ini kan tadi satu ya. Nah nih dia kenaikannya sebesar satu. Kemudian, nah pada setting ini juga bisa ada set random untuk speednya, yang ini speed kan fixednya. Nah, kita kita ini tadi ke bagian ini ke A ya. Kalau kita fix, nah, nah dia akan teratur kenaikan. Cuma kalau dia random kita pencet lagi, nah ini dia ngacak jadi random. Nah ini horizontal slider tampil seperti ini. Kalau vertikal dia akan, nah, vertikal dia naik ke atas. Kemudian ada scaling, ini dia tadi ya, kalau dia scaling dia naik. Nah, dia jadi dia dua arah. Kalau dia crashing dia naik ke atas saja satu arah. Cuma dia nanti balik lagi sama. Nah, dia baliknya langsung dari sini, nggak ke bawah, cuma dia langsung ke terkecil ke negatif. Kalau diskresi juga sama, cuma dia ke bawah dulu. Nanti sudah
negatif 15, dimulai lagi dari yang maksimal yaitu 15. Kalau increasing dia naiknya ke atas. Increasing yang ini dia cuma udah mentok, kalau udah 15 udah dia nggak mulai lagi dari negatif 15. Oke, nah di sini kan kita sudah dapat nih slidernya sudah, persamaan garisnya sudah, kita teksnya kita munculkan teksnya. Oke, kita bisa teks. Nah, kita buat di sini persamaan garisnya ya. Samaan garisnya dua, lagi advance, kita cari persamaan garisnya F juga nih. F, oke, nah ini kan muncul ya. Nah, sesuai 15 A-nya, B-nya 1,2, C-nya 0. Nah, jadi kita bisa mainkan saja slidernya bagaimana jika A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0. Nah, jadi hanya garis lurus ini. Garis semu Y, semu X ya. Nah, kemudian misalkan main ini A-nya saja jadi 5X kuadrat, dia eh, semakin dekat dengan sumbu X atau semakin mepet ya dengan sumbu Y. Kalau ini kan dia makin lebar ya. Lebar cuma dia kalau dia negatif dia kurvanya akan ke bawah A-nya. Maka dia positif A-nya terbang ke atas. Nah, B-nya nih geser nih ke B-nya. Ya, B-nya geser ya. Yang C-nya nih. C-nya juga geser dia ke atas ya. Sesuai dengan eh, ya. Nah, udah negatif ya, ke negatif dia motong sumbu Y-nya. Kalau dia positif, dia motong sumbu Y-nya positif. Oke, mungkin eh, itu saja dari saya untuk aktivitas 7 dan 8. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan apabila punya saran bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.